sahabat Istana Flora. Nah, sebagai pecinta atau kolektor tanaman hias, tentu saja kita harus memahami kebutuhan minimum yang dibutuhkan tanaman hias kita untuk bertahan hidup dengan sehat dan tampil cantik. Nah, kami mengadopsi beberapa praktik dasar untuk membuat tanaman merasa bahagia dan tentu saja nampak lebih sehat. Pada kesempatan ini, kita akan membahas dasar-dasar perawatan dan pemeliharaan tanaman hias yang wajib kita ketahui. Jika kita telah memahami pengetahuan praktik ini dengan baik, saya ucapkan selamat kepada kita telah selangkah lebih maju dari kemarin. Nah, perlu kita ketahui bahwa segalanya harus cukup. Ya, tidak lebih ataupun tidak kurang. Harus seimbang ya, tidak berlebihan dalam hal apapun, termasuk dalam perawatan tanaman hias kita. Hal ini adalah merupakan kebenaran yang berlaku untuk semua aspek kehidupan kita. Dan ini tentu saja berlaku untuk perawatan tanaman kita. Tentu saja kita pasti sepakat ya bahwa semua tanaman membutuhkan air, cahaya, dan makanan. Tetapi trik untuk sukses adalah berlatih secara moderat alias berkecukupan. Oke, mari kita mulai dengan tanah ya. Kita akan membahas hal dasar yang paling pertama yaitu soal tanah. Tanah adalah istilah yang salah jika berbicara tentang media tanam yang digunakan untuk tanaman dalam ruangan. Media tanaman terbaik adalah tanpa tanah dan merupakan kombinasi dari lumut gambut, vermikulit atau perlit, dan kompos bagian yang setara. Itu bagus untuk tanaman hias indoor. Yang kedua, penyiraman. Seringkali sebagian orang khawatir mereka tidak cukup menyiram. Padahal mungkin saja sebenarnya mereka menyiram terlalu banyak air terhadap tanaman mereka. Tanaman tidak ingin memiliki kaki basah, istilah yang bersahabat untuk saat akarnya benar-benar jenuh karena duduk di genangan air selama berhari-hari. Dan sebagian tanaman akan mengalami kebusukan akar jika terlalu banyak air yang menggenang di kaki alias akar mereka. Penilaian paling akurat dari kebutuhan tanaman akan air dilakukan dengan menguji berat wadahnya. Angkat wadah tanaman dan lihatlah berapa beratnya. Semakin ringan, semakin banyak minuman yang dibutuhkan oleh tanaman. Kecuali disebutkan sebaliknya, sebagian besar tanaman hias lebih suka sedikit kering daripada basah kuyup. Itu berarti jadwal penyiraman sekali seminggu cocok untuk kebanyakan tanaman, di mana kita menyiram tanaman secara menyeluruh tetapi jarang. Namun hal ini tergantung pada intensitas cuaca panas di sekitar lingkungan kita ya. Upayakan juga ketika kita menuangkan air ke tanah dengan kecepatan yang lambat sampai air mulai keluar dari lubang drainasi wadah. Itu sinyal kita untuk berhenti menyiram. Lakukan penyiraman sesuai takarannya ya. Jangan bernafsu atau berlebihan dalam penyiraman. Beberapa tanaman membutuhkan lebih banyak air, namun beberapa menginginkan lebih sedikit air. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenal karakteristik setiap jenis tanaman dalam hal kebutuhan penyiramannya. 3. Pencahayaan. Nah, cahaya sama pentingnya dengan air nih teman-teman. Semua tanaman membutuhkan cahaya untuk melakukan proses biologis yang diperlukannya. Ya, untuk fotosintesis. Meskipun semua tanaman membutuhkan cahaya untuk tumbuh, namun beberapa tanaman membutuhkan lebih sedikit cahaya daripada yang lain. Pikirkan kembali habitat asli mereka dan bayangkan semak gelap tampak tumbuhan ini tumbuh subur. Mereka menerima cahaya yang sangat tersaring tetapi masih terus menendang. Tanaman hias biasanya membutuhkan cahaya tinggi 6 jam atau lebih sehari. Cahaya sedang 4 hingga 6 jam sehari. Atau cahaya redup kurang dari 3 jam sehari. Tanaman akan membutuhkan cahaya terang atau langsung sinar matahari dari jendela yang menghadap ke selatan. Atau cahaya tidak langsung atau tersaring sinar matahari melalui tirai atau cahaya dari bohlam lampu dalam ruangan indoor kita.
Jika tanaman tidak mendapatkan cahaya yang mereka butuhkan, mereka belum tentu mati, tetapi mereka akan berhenti menghasilkan pertumbuhan baru ya. Keempat, waktu pemupukan. Meskipun tumbuhan melakukan fotosintesis untuk memproses makanan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, tumbuhan juga membutuhkan makanan yang lebih langsung untuk melakukan proses pertumbuhan. Memberikan pupuk ke tanaman hias kita membantu memastikan mereka tetap bahagia dan sehat tentunya. Makanan tanaman dapat dikirim melalui bentuk butiran atau dapat secara langsung melalui pupuk yang larut dalam air. Butiran umum perlu diterapkan setiap beberapa bulan, sedangkan pupuk yang larut dalam air harus ditetapkan setiap 2 minggu atau lebih. Bacalah petunjuk tentang pupuk tertentu untuk melihat apa yang direkomendasikan. Lihat petunjuk pemakaiannya dengan cermat, jangan asal pakai saja ya. Kelima, pruning atau pemotongan. Agar tampilan tanaman kita selalu terlihat sehat dan segar, maka kita perlu memperhatikan bagian-bagian tanaman yang sudah layu, berubah warna, atau kering. Harus segera disingkirkan dengan cara memangkasnya. Selain itu, pemangkasan juga berguna agar bagian tanaman yang masih dalam keadaan baik tidak tertular oleh bagian tanaman yang sedang sakit. Ketika kalian melihat ada sebagian daun yang menguning, pangkas. Nah, sekarang setelah kita memiliki pemahaman umum tadi tentang apa yang dibutuhkan tanaman hias dan bagaimana mereka membutuhkannya, mari kita mulai memilih tanaman kita. Berikut ini ada beberapa jenis tanaman hias yang dapat kita bedakan perlakuan terhadap mereka. Ini merupakan studi kasus. Ada 2 jenis tanaman hias yang kita bedakan perlakuannya. Yang pertama, Sansevieria trifasciata. Biasa dikenal dengan lidah mertua, tumbuhan ini memiliki bentuk yang mencolok dan warna yang beragam untuk dipilih. Ini menghasilkan anakan. Tanaman bayinya dapat dipisahkan dari tanaman induk dan dipot untuk mengisi sisa rumah kita. Saat kondisinya optimal, tanaman ini akan mendorong batang halus dengan bunga putih di atasnya. Keren kan? Nah, kebutuhan cahaya untuk tanaman ini, meskipun tanaman lidah mertua dapat bertahan dalam kondisi pencahayaan yang redup, tanaman Sansevieria lebih menyukai cahaya langsung. Kebutuhan air. Tanaman ini dapat mengatasi kekeringan di antara penyiraman. Sekali atau 2 kali seminggu sudah cukup. Oke, yang kedua, ini adalah salah satu jenis tanaman hias kesukaan kita ya, peace lily. Nah, peace lily adalah tanaman berdaun hijau atau gelap yang menghasilkan bunga putih yang menawan. Daunnya yang lebar membentuk dedaunan yang menarik dan subur yang jauh dari kesan membosankan. Adapun kebutuhan cahaya untuk tanaman yang satu ini cukup toleran terhadap cahaya redup, tetapi yang terbaik dalam pengaturan cahaya sedang. Jika tanaman lili menerima cahaya yang cukup, ia akan menghasilkan bunga putih tinggi yang indah seperti yang dikenalnya. Jika tanaman ini berada di lingkungan yang lebih teduh, ia tidak akan menghasilkan bunga ini tetapi tetap mempertahankan dedaunan yang sehat dan menarik. Keren kan? Nah, adapun kebutuhan air bagi tanaman yang satu ini, ia lebih suka lebih kering daripada basah. Jika tanah tidak kering saat disentuh, jangan sirami bunga lili. Cara lain yang pasti adalah dengan memperhatikan daunnya mulai lemas. Jika tanaman hias yang satu ini mengalami kekeringan, daunnya akan mulai lemas. Ini adalah indikasi kurangnya air. Tetapi karena tanaman ini lebih suka mengeringkan daripada basah, maka aman untuk menunggu petunjuk yang secara visual ini. Nah, barangkali itulah yang bisa kami sharekan buat teman-teman sekalian. Merupakan panduan dasar perawatan tanaman yang wajib sekali kita ketahui agar kita dapat mengaplikasikannya kepada tanaman hias yang kita cintai.